Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, aku kelas 3A. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, seperti biasa, sekarang kita masuk kembali pada tema. Sekarang masuk pada pembelajaran yang ke-6, halaman 136. Di sini kita disuruh mengamati proses berkembangbiaknya nyamuk ya. Dari mulai telur, kemudian dia jentik, kemudian pupa, dan kemudian menjadi nyamuk dewasa ya. Ini pertumbuhannya. Nah, nyamuk memiliki daur hidup sama seperti hewan lainnya. Nyamuk dimulai telur, kemudian berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Ya, biasanya yang suka mancing jadi campuran untuk pelet ini ya. Baik anak-anakku, kita lanjut. Sekarang tahapan perkembangannya berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Jadi makanya disarankan untuk tidak menaruh atau membuang air pada tempat-tempat yang terbuka. Tujuannya apa? Biar menghindari perkembangbiaknya nyamuk ya. Baik, sekarang kita masuk ke 137. Itu berlatih bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Tidak bisa kita lewat saja ini. Ini hanya mungkin disuruh bikin poster saja ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga yang sehat. Jadi ini adalah tujuan di sini yang 137. Langkah-langkahnya silakan kalian membuat poster, kemudian dituliskan di karton ataupun di buku. Kemudian setelah dapat posternya, membuat poster silakan. Tidak usah pakai gambar orang ya, cukup ini aja. Waalaikumsalam, cukup pakai kata-kata saja ya. Nah, setelah itu kita langsung, ini ada anak 139. Bagaimana saran kalian jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini, yakni membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan. Kemudian kita juga melihat di sekitar depan rumah tetangga banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Nah, sarannya seperti apa? Nah, makanya disarankan jangan buang bak terbuka atau kaleng terbuka di luar, takutnya ada air hujan kemudian menjadi media bagi nyamuk untuk berkembang biak ya. Nah, sini 140. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang ya. Itu lihat ada banyak orang yang ke rumah sakit untuk berobat mungkin ya. Kalau saat ini banyak yang vaksin ya. Kita ke berlatih 140 masih banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perkalian, perhatikan perkalian 130 kali 3 dengan cara bersusun berikut ini. 3 kali kosong, pertama 2 kali kosong adalah kosong ya. Kemudian berikut 3 kali 3 adalah 9. Kemudian terakhir 3 kali 1 menjadi, ini harusnya yang pertama bukan 2 ya, tapi 3 ini. 3 kali kosong sama dengan kosong, 3 kali 3 sama dengan 9, dan 3 kali 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 390. Nah, sekarang kita lihat sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien dalam waktu 3 hari. Maka berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, selesaikan soal-soal berikut ya. Jadi cukup kalian tugasnya adalah yang pertama membuat poster. Yang kedua, selesaikan soal-soal berikut ini yang halaman 141. Ada 1, 2, 3, dan 4 soal ya. Selanjutnya kita masuk ke sekarang aku bisa. Silakan checklist semua ya, menghargai perbedaan checklist, memberikan saran saat melihat perbedaan checklist, semua checklist. Sekarang kita masuk pada subtema yang keempat atau yang terakhir di buku tema yang pertama. Di sini judulnya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lihat Siti sedang menanam, rupanya itu ada pohon pisang, ada pohon apa tuh, ada berapa pohon di sini ya. Maka mudah-mudahan kalian juga senang menanam. Sekarang masuk pada pembelajaran yang pertama. Ketika sudah tahu kita cara berkembang biak dan daur ulang hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya, sekarang kita masuk adalah tentang pertumbuhan tanaman ya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman juga memiliki daur hidup dan cara berbeda dalam perkembangannya. Silakan. Perkembangan, ada tanaman yang mengalami perkembangan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora ya.
Jadi ternyata banyak macamnya. Tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji, contohnya pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pisang, bambu, dan cocor bebek. Atau cocor bebek kali ya. Perkembangan dengan proses buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satunya adalah dengan pencangkokan ya. Baik anak-anakku, sekarang 145 kita berlatih secara cara berkembang biak berbeda-beda, memiliki warna dan daun yang berbeda-beda pula. Maka kita harus bisa mengenal macamnya dan berbagai daun yang ada di sekitar kita ya. Kemudian setelah itu kita masuk halaman ke 146, kita lewati 147, nama tanaman pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Kemudian yang kedua, cara tanaman cocor bebek berkembang biak dengan tunas. Ini hasil tempelan. Maka sekarang adalah 147-nya bikin mozaik ya, 148 ya. Itu ada, silakan kumpulkan daun-daun kering. Setelah selesai dari daun kering ya, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Ya, maka lihat di berlatih ada gambar jerapah, kuda dan daun. Maka sini disarankan mozaiknya menggunakan gambarnya motif daun saja ya, jangan makhluk hidup ya. Langsung kita ke 150 ya. Ini ada apa namanya? Perhatikan penyelesaian berikut ini. Pindahkan 2 biji kacang merah. Bentar ya, ini ada kurang kelihatannya durasinya. Kita break dulu bentar ya, insyaallah. Kita lanjut ya. Di sini pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Ini kemudian berikut matematikanya, 10 kurangi 2 menjadi 8. Terus seperti itu terus sampai dengan 8 kurangi 2 menjadi 6 ya. Tersisa 6 biji kacang merah. Lakukan terus sampai biji kacang dalam toples habis. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Nah, kejadian seperti ini tuliskan adalah 10 kurangi 2 kurang 2 kurang 2. Sehingga sama dengan akhirnya 10 dibagi 2 menjadi 5. Misalnya 52 dibagi 2 adalah tinggal 52 berarti 26 secara gampangnya gitu ya. Tapi lihat cara penyelesaian dulu ya, silakan. Ada itu pindahkan satuan puluhan dan gabung kesatuan diperoleh 10 tambah 2 menjadi 12 satuan. Anak-anakku, ini mungkin tinggal kita tugasnya mungkin tidak ada 3 berarti ya. Pertama bikin poster, yang kedua bikin mozaik, dan yang ketiga selesaikan halaman 141 kalau nggak salah ya. 141 betul, 141 ya, matematikanya itu saja mungkin. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dikerjakan tugasnya dengan baik ya. Senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbakti pada kedua orang tua kita. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.